tentang fadlu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bab tentang keutamaan orang yang menahan jiwanya tatkala sedang marah. Tatkala sedang marah dia bisa menahan jiwanya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan, dalam perkelahian. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat, yang hebat adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan nafsunya tatkala dia sedang marah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di antara akhlak yang buruk adalah mudah marah. Adalah mudah marah. Sebaliknya, akhlak yang mulia adalah menahan kemarahan. Makanya aneh kalau ada seorang yang bangga dengan sikap suka marahnya. Saya ini temperamental, bangga. Kok bangga dengan sifat buruk seperti itu? Harusnya sedih punya sifat seperti itu. Sedikit-sedikit marah-marah, sedikit marah. Kalau sudah bisa marah orang, bangga. Tadi saya marahin dia, bangga. Hebat ente bisa marahin dia. Ini bukan sifat yang dibanggakan, ini sifat tercela. Sifat tercela. Dan orang yang pemarah, dia harus merubah sifat pemarahnya menjadi tidak pemarah kalau dia ingin berakhlak mulia. Karena sebagian orang, dan ini saya ketemu sebagian orang seperti itu. Ini ada dalam alam nyata, bukan khayalan. Dia memiliki sifat pemarah, namun dia ingin diberi uzur karena dia suka marah-marah. Dia mengatakan dengan suara yang keras, saya ini tidak sedang marah-marah, memang saya begini ngomongnya, yaitu marah kalau menurut orang. Sambil teriak-teriak. Dia bilang saya tidak marah, memang saya, terus kalau ini bukan marahnya, marahnya kayak apa gitu. Jadi dia ingin orang satu dunia merubah kamus bahasa Indonesia, kalau orang sedang marah-marah tidak dikatakan marah. Marah itu kalau bunuh baru marah. Dia ingin satu dunia paham dengan dia. Ente aja yang rubah diri supaya ente paham orang satu dunia. Sekarang orang satu dunia sudah merubah, suruh dirubah cara berpikirnya supaya bisa pahami ente, ya nggak bisa seperti ini. Ustadz, saya ini pemarah, saya tidak bisa memperbaiki, tidak bisa merubah, saya dari dulu seperti ini pemarah. Ini kesombongan. Akhlak yang mulia bisa diraih. Akhlak yang buruk bisa dirubah. Kalau akhlak yang buruk tidak bisa dirubah, maka buat apa Nabi mengajarkan akhlak? Saya ulangi. Kalau akhlak yang baik tidak bisa kita peroleh dan akhlak buruk tidak bisa kita tinggalkan, buat apa Nabi mengajarkan apa? Akhlak. Ya, kalau orang selalu pada tabiatnya tidak bisa berubah, ya sudah, buat apa kita ngajarin akhlak? Justru Nabi datang untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, untuk memperingatkan akan akhlak-akhlak yang buruk agar kita bisa berubah dari akhlak yang buruk. Karenanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang indah akhlaknya. Dalam riwayat yang lain, dalam lafal yang lain, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak yang indah itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Meskipun ada yang berkata, Ustaz, mana yang lebih afdal? Akhlak yang kita usahakan atau akhlak yang jibiliyah? Sejak kita dilahirkan memang kita begitu. Karena ada orang seperti itu. Ada orang sejak dilahirkan enggak pernah marah-marah. Kamu gini-gini? Enggak, iya, selalu enggak pernah marah-marah. Ada orang seperti itu. Kita omel-omelin, dia senyum-senyum saja. Dari dirinya seperti itu memang orangnya. Mana yang lebih afdal? Apalah akhlak yang jibiliyah yang dari asalnya Allah sudah berikan seperti itu atau akhlak yang kita usahakan? Wallahu a'lam bishawab, yang benar akhlak yang bawaan itu lebih afdal. Karena itu yang lebih kokoh dan sulit untuk apa? Berubah. Tetapi orang yang merubah akhlaknya dari yang buruk menjadi baik, dia dapat pahala dari sisi usaha perubahan tersebut. Paham? Dia mendapat pahala dari sisi usaha merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik dengan jaminan surga, istana di atas surga. Ya. Dan akhlak itu bisa dirubah dari pemarah menjadi tidak pemarah. Dari pemarah bisa menjadi pemaaf. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan, laisas syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang hebatlah yang kuat dalam mengalahkan orang lain. Karena kekuatan itu tidak dipuji daripada zatnya.
Kalau kekuatan tubuh dipuji daripada zatnya, maka yang paling terpuji adalah singa dan macan dan gajah. Ya. Hewan lebih hebat lebih kuat daripada manusia. Oleh karenanya bukan dipuji daripada zatnya, dia terpuji jika digunakan untuk yang baik dan tercela jika digunakan untuk yang buruk. Di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang lebih kuat, memang orang yang mengalahkan orang lain itu kuat. Tapi yang lebih hebat lagi, dia mengalahkan jiwa nafsunya. Ini yang lebih hebat. Tatkala dia marah dan dia mampu untuk melampiaskan, dia tidak lampiaskan. Oleh karenanya hadis ini berbicara tentang keutamaan meredam amarah. Keutamaan meredam amarah. Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran tentang sifat-sifat penghuni surga. Tentang jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, mereka tetap berinfak. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang meredam amarah. Berarti Anda jangan meremehkan masalah meredam amarah. Sebagaimana Anda sholat rawatib diberi pahala oleh Allah, sebagaimana Anda sholat malam diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda bersedekah, Anda berhaji, nahan amarah juga surga. Allah sebutkan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga yang luas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa tersebut berinfak. Sifat kedua yang Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang meredam amarah. Berarti meredam amarah ini pahalanya besar. Meredam amarah pahalanya besar. Dan orang yang paling berhak untuk kita redam amarah kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Seperti orang tua kita. Jangan pernah marah sama orang tua. Seperti istri kita. Ya akhi, istri kita punya jasa banyak sama kita. Kalau sama orang kita redam amarah, sama istri kita lampiaskan amarah. Dia lebih berhak untuk kita redam amarah kita daripada orang lain. Anak-anak kita, mereka lebih berhak untuk kita redam amarah kita daripada orang lain. Yang dimaksud dengan meredam amarah, menahan amarah, bukan disimpan dalam dada jadi dendam, bukan ya. Artinya diredam dan dihilangkan. Itu maksudnya. Bukan disimpan semakin bergelora, ya ini bukan, ini namanya dendam namanya. Tetapi dipendam dan berusaha untuk dihilangkan. Saya masih ingat waktu saya pertama kali ke Universitas Islam Madinah, waktu itu ada kegaduhan, saya lupa kegaduhannya apa, intinya guru saya marah. Guru saya lagi marah-marah di depan, tahu-tahu ada orang Afrika maju ke depan langsung. Kata dia, Syekh, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Ya Syekh, Allah berfirman orang-orang yang meredam amarah. Kata dia, ya sudah, balik. Langsung dia maafkan tatkala itu. Kita orang Indonesia malu mau begitu kan. Ini orang Afrika pede dia, langsung maju, ya Syekh katanya. Katanya Syekh, wal kadhiminal ghaidh. Maju di depan kelas, bayangkan. Langsung bilang, Allah berfirman dan orang-orang yang meredam amarah. Langsung syekh tersebut diam. Langsung dimaafkan, tidak jadi marah. Ya sekali-sekali antum coba begitu. Baik, di antara keutamaan meredam amarah, Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat kelak, sampai Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Paham? Paham tidak laki-laki? Ikhwan, paham atau tidak? Ini dalil bahwasanya bidadari bukan satu model, iya atau tidak? Kalau bidadari cuma satu model, tidak ada pilihan. Kata Nabi SAW, hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa. Sampai dia dibuat Allah milih bidadari mana yang dia sukai, yang dia pilih. Berarti bidadari tidak satu model. Oleh karenanya ikhwan, saya sangat menganjurkan kepada antum, kalau istri antum lagi marah-marah sama antum, antum ingat hadis ini.
Antum senyum-senyum saja. Ya, iya deh, iya sayangku, enggak apa. Loh kenapa? Mas kok tidak marah-marah? Saya ingat hadis Nabi. Barang siapa yang meredam kemarahan disuruh pilih bidadari yang dia sukai. Wah, tambah ngamuk istri antum. Jadi kamu enggak milih saya. Allah alam bilang. Jadi ingat hadis ini. Ya akhi, ganjarannya bidadari. Semakin banyak orang bikin ente marah, ente semakin bisa redam, semakin banyak bidadari yang ente bisa pilih. Buat apa ente marah-marah? Kecuali marah itu pada tempatnya, marah itu adalah nahi mungkar, itu lain cerita. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali idzan tuhikat maharimullah, kecuali ada hal-hal syariat Allah yang dilanggar, baru Nabi SAW marah. Adapun anda marah karena hawa nafsu anda, karena dunia anda, maka tidak perlu. Ada ganjaran bidadari yang Allah sediakan, tinggal pilih bidadari mana yang anda sukai.